Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di acara Workshop Masterclass 2020. Dan jangan lupa kalau ini sesi terakhir ya teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan juga semoga nilai UTS-nya sesuai dengan yang kita harapin. Kalau yang aku dengar dari Kages nih, sepertinya materi hari ini bakal lumayan banyak. Jadi, jangan lupa untuk tetap persiapkan alat tulis kalian dan catat poin-poin pentingnya ya. Sebelum materi dipresentasikan, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi daftar absensi yang sudah dibagikan di kolom chat, on-cam, dan menggunakan virtual background yang telah diberikan dan juga ikuti acara ini dari awal sampai akhir. Oh iya teman-teman, mau ngasih tahu aja kalau meeting kali ini tetap di-record ya. Udah semua nih yang aku mau sampaikan. Yuk kita langsung sambut kedua narasumber kita, Kak Gesya dan Ko Andi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, sebelumnya cek dulu suara aku terdengar jelas nggak? Terdengar, Kak. Oke. Eyo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan bagi kalian semua. Ya. Oke. Jadi hari ini adalah sesi terakhir kita ya teman-teman di workshop ini. Aku juga ya ini karena terakhir mungkin sebagian dari kalian merasa sedih ya, walaupun aku nggak yakin kalian benar-benar sedih ya. Ya, karena tidak terasa juga kita udah melewati sekitar 3 atau 4 minggu ya dari pertemuan kita yang terakhir, dan kita juga bersama-sama telah melewati banyak sekali rintangan hidup ya, salah satunya ujian 2 minggu itu. Di sini ada anak angkatan 2020 ya kalau nggak salah. Oke, bagaimana perasaan Anda ketika merasakan UTS pertama di Unpad? Apakah deg-degan, panas dingin? Selamat, itulah di Unpad ya. Dan seterusnya pasti akan seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini, pertemuan terakhir ini sebenarnya kita tidak akan terlalu berbicara mengenai teknis. Kita lebih ke finishing dari apa saja yang telah kita pelajari. Jadi aku harap teman-teman semua masih ingat tentang materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari bersama. Namun sebelum itu, aku juga ingin nge-review project kalian ya. Mungkin aku nggak bisa nge-review semua orang, tetapi aku mungkin akan nge-review secara general dari masalah yang paling umum yang aku temukan ketika aku nge-review video-video kalian. Ya, yang pertama, paling aku perhatiin itu adalah masih banyaknya intonasi yang salah. Jadi sebenarnya ya guys, mungkin nanti ini akan aku jelaskan di bagian belakang-belakang, tetapi memang ini adalah suatu masalah utama setiap seorang public speaker ataupun seorang komunikator gitu kan. Jadi aku harap ke depannya mungkin kalian-kalian yang ngerasa di proyek kalian itu ketika kalian ngomongnya masih dengan intonasi yang sama, di setiap kalimatnya itu intonasinya sama, bahkan ketika kalimat kalian yang berupa pertanyaan, kalian ngomongnya itu seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa, datar aja sama dengan kalimat sebelumnya. Jadi mungkin bagi kalian yang ngerasa, mungkin itu menjadi koreksi bagi kalian, mungkin selanjutnya kalian bisa mempelajarinya lebih banyak lagi mengenai intonasi. Kalau yang dari aku lihat, intonasi itu masih menjadi masalah besar dalam proyek kalian. Mungkin dari Gezia ada review lain? Silakan. Oke, suaraku kedengeran ya? Putus-putus nggak guys? Soalnya tadi sempat unstable dikit. Kedengeran ya? Kalau dari aku sih paling kalau dari video-video yang aku tonton itu udah cukup oke semuanya. Cuman memang ada beberapa yang duduk, ada juga yang berdiri, ada yang jungkir balik, ada yang jongkok juga ada kayaknya. Nah, tapi sebenarnya mungkin fokusnya nggak di situ juga karena pasti ngerekam sambil berdiri juga kalau dia nggak punya alat-alat yang lengkap juga agak kesusahan. It's okay, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang cara berbicaranya, kembali lagi ke tempo sih. Jadi ada teman-teman yang uh, temponya tuh terlalu cepat sampai orang tuh butuh back lagi beberapa detik terus kemudian play lagi sampai benar-benar ngerti. Ada juga yang justru kelamaan. Kelamaannya ini bisa karena temponya, jadi ngomongnya pelan banget nih kayaknya orang-orang biasanya yang wong Jowo nih suka ngomongnya tuh
lama, yang penting pelan tapi pasti gitu ya. Nah, mungkin perlu dilatih lagi supaya temponya itu tepat gitu. Terus, selain itu pemilihan kata sih, jadi kelamaannya itu juga bisa karena pemilihan katanya yang kurang efektif. Jadi mungkin, kalian mencoba untuk menjelaskan, tapi pada saat kalian menjelaskan tanpa sadar apa yang kalian omongin itu mungkin berulang atau enggak kayak, kurang penting untuk diomongin. Nah itu mesti dicoba lagi, itu memang butuh latihan yang sering supaya, akhirnya kebiasa gitu untuk memilih kalimat-kalimat apa yang, penting dan kalimat mana yang kurang penting untuk dibaca. Itu aja sih paling. Nah, eee, selanjutnya, nah di sini kita akan ini pokok yang akan kita bahas ke depannya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang talk show dan duets, ya. Nah, yang pertama ini talk show. Jadi dari kemarin itu kan, kita ngomong secara general. General itu maksudnya kita bisa jadi MC, kita bisa jadi host, misalkan di acara besar, terus habis itu kita juga belajar formal dengan cara ngomong ke dosen, formalitasnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang talk show. Kenapa kita harus bicara tentang talk show? Karena talk show ini tuh, eee cukup berbeda, karena di sini tuh kalian misalkan kalian jadi moderator atau MC, nah kalian itu punya lawan bicara secara langsung. Biasanya kan kalau kita MC aja, MC di acara-acara biasa gitu ya, selain talk show itu kan kalian lebih ke satu arah. Jadi audiens itu cuman bisa memberikan, eee, feedback berupa, eee, mungkin mimik wajah ataupun, gesture mereka. Tapi, kalau di sini kalian harus berbicara dengan orang lain, yaitu narasumbernya. Nah, di sini udah jelas kalau moderator atau MC itu kerjanya itu memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap narasumber, sedangkan narasumber itu tugasnya memberikan jawaban dan tanggapan terkait topik yang akan dibahas. Nah, di sini gue akan ngejelasin dua-duanya. Jadi bukan cuma sebagai moderator atau MC, tapi kita juga mempersiapkan kalian kalau misalkan nantinya ke depan kalian akan menjadi seorang narasumber. Nah, yang pertama itu pada saat kalian menjadi moderator atau MC. Nah, pada saat kalian menjadi moderator atau MC, yang paling pasti adalah pertanyaan yang kalian sampaikan itu harus jelas dan tepat. Jelas itu maksudnya Eee, pertanyaan yang kayak kalian lontarkan itu tidak berbelit-belit dan bahasanya itu harus mudah dimengerti, sehingga narasumbernya itu pada saat menerima pertanyaan kita, mereka bisa nangkep, "Oh ini pertanyaannya ngarahnya ke mana?" Gitu. Nah, tepat itu adalah maksudnya sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, tentang tema acara tersebut. Jadi jangan sampai, tanggapan atau pertanyaan yang kalian beri ke si narasumbernya itu nggak nggak sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan atau yang mau dituju gitu. Nah, untuk itu makanya kenapa pada saat kita menjadi moderator atau MC, kita harus mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian kita memberikan term of reference atau TOR ke narasumber yang bersangkutan. Jadi kita memberikan pertanyaan, di situ kita lampirkan pertanyaannya, kemudian kita tulis latar belakang pertanyaan itu apa, dan goals-nya itu maksudnya goals itu artinya, kalian itu sebenarnya ini bisa dibicarakan dengan, divisi acara ya biasanya. Jadi pada saat, pembuatan latar belakang dan goals itu harus disesuaikan dengan topik. Jadi, goals itu adalah tujuan kalian itu pengennya tuh si pertanyaan ini tuh ngaruhnya ke bagian mana. Jadi jangan sampai nanti narasumbernya juga ngejawabnya ngalor ngidul kemana-mana. Karena kan dari sebuah tema judul itu kan bisa bisa jadi walaupun, sudah ada tujuannya, tapi kan belum tentu narasumbernya benar-benar tahu tempat pastinya itu, eee, tepat sasarannya itu sampai mananya itu kan mereka nggak jelas tahu gitu. Jadi dari setiap pertanyaan itu harus jelas di situ ditulis, bagaimana sih pertanyaan ini pengen disangkutkan ke A, ke B, ke C gitu. Nah, selanjutnya pada saat kalian menjadi moderator atau MC, kalian juga harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena kembali lagi ini adalah dua arah. Jadi jangan sampai kalian itu, eee, pada saat
narasumber menjawab pertanyaan kalian, kalian sendiri tidak mendengar dengan baik. Nah, yang terakhir adalah you attitude. Oke, yang pertama kita masalah mendengarkan dengan baik. Nah, mendengarkan dengan baik ini ada 4. Jadi, mode mendengarkan itu ada 4. Yang pertama cosmetic listening. Cosmetic listening itu artinya, kita itu mendengarkan, tapi cuman, sekilas atau mungkin cuman sekadar untuk basa-basi. Nah, ini tuh cara listening, cara mendengar yang sangat tidak baik untuk digunakan pada saat kalian menjadi moderator atau MC di sebuah acara. Nah, ini tuh biasanya terjadi kalau misalkan kalian nih lagi ngobrol sama temennya lagi ngegosip. Nah, kalian tuh sebenarnya nggak peduli sama gosipnya, atau nggak peduli sama yang diomongin sama temen. Nah, pada saat mereka cerita, si ini nih begini, si ini begini, si ini begini. Nah, kalian tuh cuman kayak, iya, heeh, iya, paham kok, gue paham. Nah, padahal nggak paham gitu. Jadi cosmetic listening itu cuman sekedar kayak ya yang penting kita kasih kasih gesture atau enggak kasih respon ke si lawan bicara. Cuman sekedar aja. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah conversational listening. Kalau conversational listening ini adalah metode mendengarkan yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Yang namanya juga conversational. Kita setiap hari bercakap-cakap, entah sama siapapun, ya kan? Nah, di sini itu sebenarnya lebih tepat untuk keseharian. Jadi kalau dibilang basa-basi enggak, ngedengerin sih ngedengerin, tapi untuk bahasan yang ringan. Jadi kita enggak menelaah jawaban mereka tuh tujuannya tuh mau apa itu enggak terlalu. Cuma sekedar mendengarkan dan menyerap aja informasi yang diterima, yang disampaikan. Nah, yang ketiga itu ada active listening. Kalau active listening itu paling cocok digunakan untuk pada saat kalian menjadi moderator atau MC. Kenapa? Karena pada saat kalian menggunakan metode active listening ini, artinya kalian itu mendengarkan dan juga menyerap betul-betul informasi yang disampaikan, sehingga kalian bisa memberikan tanggapan atau feedback yang bersangkutan dengan jawaban dari si narasumber. Jadi bukan cuma sekedar mendengar terus habis itu asal jawab, tapi kalian juga bisa menanggapi sesuai dengan jawaban yang diberikan. Oke. Nah, yang keempat itu ada deep listening. Kalau deep listening itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang lebih ini sebenarnya udah paling advance dan biasanya digunakan oleh kayak psikolog atau enggak HRD kayak gitu-gitu. Tugasnya tujuannya adalah mereka ini mendengarkan, tapi juga mereka menelaah, memahami polanya, bagaimana cara mereka ngomong, terus habis itu dihubungkan dengan, oh dia ngomongnya kecil banget suaranya, artinya di psikologisnya seperti apa. Jadi benar-benar deep. Nah, kalau kalian talk show, terus habis itu kalian pakai deep listening, kayaknya agak serem juga ya, narasumbernya tuh tiba-tiba kalian ngejawab, oh tapi kayaknya kalau dilihat-lihat dari cara jawab kakak, personality kakak kayak gini-gini ya, oh langsung ditembak, jadinya kan kaget ya. Jadi sebenarnya ini bagus untuk menilai orang secara tepat ya, tapi tidak cocok kalau misalkan kalian pakai untuk pada saat kalian talk show atau enggak lagi jadi MC itu kurang cocok. Nah, jadi yang paling cocok kalian gunakan adalah active listening. Nah, active listening ini juga dibutuhkan, iya setuju, anjing gue setuju. Jadi active listening ini dibutuhkan bukan cuma pada saat kalian menjadi MC atau moderator, tapi juga pada saat kalian mungkin nanti ke depannya akan berada di sebuah broker, entah jadi staff, entah jadi apa. Jadi kalian benar-benar mendengarkan, misalkan cara pekerjaannya, prosesnya, segala macam. Jadi kalian nggak ketinggalan gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar conversational, tapi kalian juga aktif mendengarkan supaya kalian juga memahami apa yang sedang disampaikan atau enggak misalkan bahan-bahan apa aja yang diperlukan pada saat kalian bekerja gitu. Oke, itu untuk bagian metode mendengarkan ada 4. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang you attitude. Nah, di situ ditulis bahwa you attitude itu adalah ucapan yang disampaikan
berorientasi kepada lawan bicara dan pendengar, sehingga viewpoint menurut pandangan pribadi dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, pada saat maksudnya apa? Pada saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara, pada saat kita talk show ini kan artinya kita intens ke narasumber, bukan intens ke audiens. Nah, pada saat kita menjadi seorang moderator atau MC, viewpoint kita sebagai moderator atau MC itu nggak boleh berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi harus berdasarkan pemikiran dari si narasumber atau dari audiens. Jadi apa yang kita bicarakan itu jangan melulu tentang kita, tentang me attitude, itu nggak bagus. Jadi contoh gini deh, mungkin kalau konkretnya pada saat kalian talk show, terus kalian jadi moderator, kalian paham nih temanya tentang apa, dan kalian sebagai MC juga pasti kan udah belajar nih tentang temanya kurang lebih seperti apa. Nah, terus ada pertanyaan, kalian lontarkan ke narasumber, kemudian narasumber menjawab, terus kalian menanggapi. Nah, pada saat kalian menanggapi, kalian merasa bahwa jawaban si narasumber ini kalian kurang puas terhadap jawabannya, dan kalian tuh punya perspektif sendiri atau punya stereotip mengenai jawaban seperti apa sih yang kita pengen, padahal yang kita pengen itu maksudnya yang kita sendiri pengen sebagai moderator dan MC yang udah memahami si topiknya ini. Nah, kadang-kadang secara nggak langsung atau secara tidak sadar, kalian itu kita sering sebagai MC atau moderator malah memberi tanggapan tentang viewpoint kita, kayak kita justru malah secara tidak langsung jadi narasumber kedua. Padahal narasumbernya itu sudah ada dan kita di sini hanya menjadi moderator atau MC. Paham ya? Jadi harus dibedakan posisi kita sebagai moderator atau MC dan posisi orang sebagai narasumber. Jadi jangan mengambil kerjaan orang lain pada saat kalian jadi moderator gitu. Atau enggak si narasumber juga nggak bisa nanya balik ke moderator. Jadi punya porsinya masing-masing gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin pandangan pribadi itu dikurangi. Mungkin boleh mungkin boleh sedikit-sedikit. Contohnya misalkan sepengetahuan saya komunikasi ini begini. Nah, pandangan Anda seperti apa? Untuk bertukar pikiran, it's okay. Tapi kalau misalkan kalian udah telek kayak ngasih tahu, tapi sebenarnya ya, menurut saya sih nggak begitu. Mungkin komunikasi itu lebih baiknya tuh seperti ini. Nah, itu jatuhnya menanggapi yang kesannya kita menjadi narasumber kedua, gitu. Paling itu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa merealisasikan yang tadi, yang listening, terus pertanyaan yang disampaikan harus jelas dan tepat, terus habis itu gimana caranya supaya kita punya you attitude. Nah, yang pertama itu kita harus belajar untuk menjadi orang yang proaktif, bukan reaktif. Maksudnya itu pada saat kita proaktif, kita itu sebelum apa yang kita bicarakan, apa yang kita keluarkan, itu kita pikirin dulu. Jadi nggak langsung main asal ngomong, asal nanggepin, tapi nggak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi jangan jadi orang yang yang so tahu. Intinya itu sih sebenarnya. Dan kalau orang reaktif itu pada saat dia diberikan sebuah informasi, dia itu akan langsung menyerang tanpa diolah dulu gitu dalam pikirannya. Nah, itu harus dikurangi. Terus yang kedua itu put first thing first. Artinya ini sebenarnya untuk pemilihan pertanyaan. Jadi ini sebenarnya penting untuk divisi acara dan MC atau moderator yang akan akan mempersiapkan pertanyaan. Jadi kalian sebagai orang yang menyediakan pertanyaan harus berusaha untuk memprioritaskan pertanyaan mana yang lebih utama atau lebih penting untuk dipertanyakan. Kemudian kalian urutkan dari yang paling penting sampai yang istilahnya ya bisa dibilang bisa ditaruh di bagian cadangan gitu. Jadi kalian harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Oke. Terus yang terakhir sebenarnya ini nyambung ya dari atas ke bawah. Yang terakhir itu seek first to understand, then to be understood. Artinya kalian itu harus memahami dulu sebelum kalian ingin dipahami.
Jadi kalian jangan berusaha untuk maksa orang untuk memahami apa yang kalian mau sebagai moderator atau MC, apa yang kalian mau maksudnya dari pertanyaan-pertanyaannya ya, sebelum kalian memahami dulu ini konteksnya apa, narasumbernya ini background-nya seperti apa gitu. Makanya dari kemarin-kemarin kita bilang materi kalian harus siap, terus habis itu narasumbernya juga kalian harus mempelajari narasumbernya itu dari mana asalnya, background-nya dia seperti apa, dia dari mana asalnya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang pada saat jadi moderator atau MC? Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Mukanya kayak cengok semua ya nih gue scroll ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Next, tentang kalau kita jadi narasumber. Nah, narasumber ini, yang pertama, sebagai narasumber, kita harus mengetahui target bicara dan topik yang akan dibahas. Nah, tadi kan si moderator atau MC atau divisi acara sudah memberikan terms of reference ke si narasumber. Nah, narasumber itu bukan cuma menerima terus baca oke, tapi juga dia harus mempelajari, oh, gue harus jawab apa ya untuk ini, untuk ini. Mungkin mempersiapkan skrip atau enggak mempersiapkan kata kunci yang akan dia sampaikan nanti pada saat acara berlangsung gitu. Nah, yang kedua, menanggapi pertanyaan terkait dengan bahasa menanggapi pertanyaan terkait dengan bahasa yang baik dan positif. Artinya kalian harus berusaha pada saat kalian menjadi narasumber. Meskipun mungkin kalian menjadi narasumber misalkan membahas tentang pro kontra suatu fenomena atau apa segala macam, tapi kalian harus berusaha untuk memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa yang tepat, baik, dan positif. Jadi tidak menyerang orang lain secara langsung atau enggak menyangkut kepentingan pribadi orang lain. Jadi harus berusaha untuk mungkin kalau netral enggak ya, karena kan kalau pro kontra artinya kalian pasti memihak kepada sesuatu. Tapi kalau misalkan pada saat kalian menyampaikan itu, kalian juga harus menyampaikan itu dengan tidak menjatuhkan pihak lain gitu. Jadi kalian cukup membela apa yang kalian percaya aja. Misalnya contoh gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin pro dan kontra. Tapi sisanya ya intinya harus dengan menggunakan bahasa yang baik dan positif. Nah, yang terakhir, persentase berbicara lebih banyak dibandingin MC atau moderator. Nah, ini juga yang harus dibahas. Kenapa? Kembali lagi, masalah UAT itu tadi, si yang jadi moderator atau MC, jangan sampai porsinya itu lebih banyak daripada si narasumber. Karena bisa jadi nih pertanyaannya kan dia ngebacain juga latar belakang pertanyaannya itu apa, terus kemudian dia jabarin lagi pertanyaannya, terus habis itu kalian sebagai narasumber cuma ngomong, iya, saya setuju. Nah, itu kan juga tidak menjawab apa-apa ya, padahal di sini kalian judulnya narasumber. Jadi sebagai narasumber, kalian juga harus bisa menjelaskan pilihan jawaban kalian gitu. Jadi kayak misalkan ada pilihan kalian disuruh memilih iya atau enggak, setuju atau enggak, kalian juga harus memberikan alasan yang tepat dengan bahasa yang baik tadi itu. Kalian harus bisa menjelaskan kira-kira kenapa sih kalian memilih apa namanya pilihan jawaban kalian itu. Misalkan, ya saya setuju karena menurut saya begini, 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 begini. Tapi kembali lagi gunakan bahasa yang efektif. Sebisa mungkin efektif, walaupun mungkin spontan ya. Tapi sebisa mungkin efektif, tidak berulang-ulang dan nggak ngalor ngidul gitu. Karena kalau kalian kadang-kadang gini, kalian lagi spontan tuh, terus tiba-tiba karena kalian mungkin antara ngeblank atau kalian panik, terus habis itu kalian jadinya kayak malah ngalor ngidul kemana-mana. Kalian berusaha mencari jawaban ke sana kemari, tapi jadi ngawur ujung-ujungnya. Tiba-tiba udah keluar dari topik yang ada gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau bisa pada saat kalian menjadi narasumber, kan kalian harus mempersiapkan tuh materi-materi apa aja yang harus kalian sampaikan nantinya untuk istilahnya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan gitu kan, yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, selain kalian berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kalian juga harus menyiapkan seperti pertanyaan cadangan
kayaknya waktu itu juga udah pernah dibahas ya. Jadi kalian harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan cadangan atau bahasan-bahasan cadangan yang masih relevan dengan topik-topik yang ada gitu, atau relevan dengan pertanyaan-pertanyaan utama. Jadi kalau misalkan kalian nyiapin jawaban, nah dari jawaban kalian yang dari pertanyaan utama itu kalian bisa mikir, oh kira-kira ini mungkin nanti akan ditanyain lagi nih, nyambungnya ke sini, ke sini, ke sini. Nanti kalian akan nyiapin lagi kira-kira jawabannya tepat seperti apa. Jadi itu juga mengurangi spontanitas yang negatif gitu. Jangan sampai yang tadi ngalor ngidul dan jadinya berulang-ulang gitu karena saking ngeblanknya gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang duets. Duets ini maksudnya MC atau moderator lebih dari satu orang. Ini udah out of the topic dari si talk show. Jadi ini udah bisa kembali lagi kita ke general. Nah, pada saat kita jadi MC dan MC itu 2 orang, itu sebenarnya ada plus minusnya. Nah, plusnya itu adalah informasi atau pengetahuannya itu jadinya 2 otak. Yang namanya 2 otak, itu kan jadinya pengetahuannya lebih luas lagi. Nah, terus yang kedua, diversity of views. Jadi cara dari informasi dan pengetahuan yang kita punya antar 2 orang ini, misalkan aku sama Andi nih sekarang, kan kita berdua nih sebagai narasumber. Nah, aku punya pemikiran sendiri tentang komunikasi itu seperti apa, dan aku juga punya pengalaman seperti ini, dan Andi juga punya pengalaman yang lain. Nah, itulah keberagaman yang akhirnya bisa disatukan. Nah, increase acceptance of a solution. Jadi, misalkan nih, ini contoh ya, misalkan aku sama Andi punya, misalkan kita ada di kondisi masalah yang sama tentang komunikasi, terus kita punya cara pandang yang beda untuk menyelesaikannya. Nah, pada saat dengan keberagaman itu, kita jadinya bisa menentukan jalan tengahnya, jalan tengah yang diterima aku dan diterima Andi juga, gitu. Jadi, semakin banyak orang, sebenarnya bukan semakin banyak orang, semakin banyak keberagaman, pilihan yang kita ambil itu acceptance-nya akan semakin banyak oleh orang lain karena ya pasti keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan konsensus itu musyawarah. Jadi kan biasanya kalau misalkan kita lebih dari satu orang pasti kita musyawarah dong. Ngomong ini kira-kira baiknya seperti apa gitu. Jadi lebih ke win-win solution gitu ya. Nah, terus habis itu yang keempat, higher performance levels. Ini udah jelas dari informasi dan knowledge yang tadi kita udah dapat, udah pasti performance-nya juga akan lebih banyak. Kalau misalkan aku sendiri doang, ini materinya nggak akan sebanyak ini. Ini kayaknya workshop-nya cuma sekali aja cukup. Tapi karena aku sama Andi, jadinya bisa 3 kali gitu. Istilahnya kayak gitu. Terus habis itu yang udah pasti jelas increase creativity juga berdasarkan dari informasi dan knowledge yang kita punya masing-masing. Oke, itu. Nah, kalau kita jadi MC, kita kan pasti harus punya chemistry. Kalau misalkan kita lebih dari satu orang, aku sama Andi harus punya chemistry supaya kita nyambung gitu. Kira-kira apa sih yang mau kita bawa nanti ke depannya? Apa aja yang mau kita bawa gitu ya. Nah, yang pertama itu di sini kita akan bahas gimana sih proses chemistry itu terbangun gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan dari secara teorinya itu dibagi menjadi 6 proses. Yang pertama itu orientasi. Orientasi udah pasti kita mungkin kalau aku sama Andi bukan pertama kali ketemu ya, cuman maksudnya kita sebagai pendahuluan awal tentang oke, kita diundang nih bersama-sama berdua untuk menjadi pembicara di talk show ini gitu. Otomatis kan butuh pengetahuan dulu, latar belakangnya dulu, nanti kita mau ngebangunnya seperti apa. Jadi seperti get to know, tapi get to know-nya itu lebih ke materi yang akan kita sampaikan itu nanti goals-nya itu akan seperti apa. Nah, pada saat kita pengenalan awal itu, kita akan lari ke konflik. Pasti ada konfliknya. Tapi konflik di sini nggak selalu negatif ya. Jadi pada saat kita kan ngomong tuh tentang oke, goals-nya nanti kita mau kayak gini, berarti nanti isinya kita mau begini. Nanti pembagiannya seperti ini gitu ya. Nah, pasti ada konflik di situ. Entah konfliknya, contohnya misalkan pembagiannya nggak rata, atau misalkan
kayaknya bagian ini jangan gua deh, soalnya gua kurang memahami yang ini, jadi mendingan yang ini lo aja nih ya. Nah, kayak gitu konfliknya kurang lebih, mungkin kalau jadi MC. Terus pada saat kita udah punya konflik itu, kita akan brainstorm lagi. Nah, pada saat di sini kita akan, eee, pada saat brainstorm itu kita akan berpikir lagi, kita akan mencari kira-kira, "Oh ini enaknya jadinya kayak gimana ya?" Dari konflik-konflik yang terjadi itu kita akan berusaha mengeksplor lagi, kira-kira ini jalan tengahnya akan seperti apa. Nah, emergency itu bukan, emergency itu sebenarnya pilihannya ada 2. Eee, ini sebenarnya bagian emergency itu, tuan kalian akhirnya dapat chemistry atau enggak. Kalau misalkan dari konflik itu, terus habis itu kalian melakukan brainstorm, ternyata enggak dapat solusi yang tepat, atau kalian masih nabrak terus kayak tubruk-tubrukan terus, saling nggak setuju satu sama lain, yang akhirnya tidak mencapai solusi yang tepat, itu akan pada saat emergency itu saat dimana kalian harus menentukan keputusan. Keputusan dalam artian keputusan hasil akhirnya kalian pembagiannya mau seperti apa dan berbagai macamnya itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, pada saat di proses emergency ini, kalian akan susah mendapatkan pilihan-pilihan yang tepat yang win-win solution gitu. Jadi disinilah penentuan kalian, kalian punya chemistry atau enggak. Kalau misalkan dari brainstorm ini kalian nggak ada hasil yang bisa win-win solution, ya berarti pada saat emergency ini kalian bisa dibilang penentuan, oh berarti chemistry kita nggak nangkep. Oke, kita minta ke divisi acara, kayaknya MC-nya nggak bisa deh kalau kita berdua karena kita saling nggak bisa melengkapi satu sama lain. Tapi di sisi lain, pada saat kalian brainstorm, terus habis itu kalian sukses mencari solusi yang tepat untuk masing-masing kalian, pembagian MC-nya seperti apa, terus nanti kalian akan bawa seperti apa, dan lain-lain, sampai goals-nya itu tepat menurut kalian berdua, ya pada saat emergency itu artinya kalian aman, dan kalian bisa ke tahap selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian nggak setuju pun mungkin bisa dengan bantuan orang lain. Kalau misalkan tadi nggak ada win-win solution-nya, bisa dari bantuan divisi acara atau dari mana supaya untuk membantu meluruskan. Nah, tapi itu akan berlanjut di sesi terakhir, proses terakhir, yaitu reinforcement. Nah, reinforcement ini artinya kalian itu seperti kalau misalkan ini kan tadi kan udah ada tuh jadinya pecah ya 2 jalan antara nggak dapat win-win solution sama dapat win-win solution. Nah, pada saat kalian dapat win-win solution di reinforcement ini kalian justru lebih lancar. Jadi kalian tinggal meningkatkan harmonisasi antara kalian dengan lawan MC kalian gitu. Jadi tinggal menambah aja chemistry-nya gimana, terus habis itu nanti, oh ini tinggal nambah-nambah lagi. Jadi pada saat jalan, pada saat simulasi gitu ya, udah enak, udah lanjut aja gitu. Tinggal tinggal istilahnya, ntar tiba-tiba udah nemu lagi tuh kayak bercandaannya, udah dapet kayak tektokannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum dapat win-win solution yang baik, nah di reinforcement ini kita bisa membangun lagi mungkin nggak dari ulang banget, tapi at least kita membangun kembali goals-goals apa supaya memperjelas lagi goals-goals-nya supaya mungkin kita bisa mendapatkan win-win solution di akhir gitu. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di-chat. Oke, belum ada pertanyaan. Kita lanjut. Nah, gimana caranya supaya setelah dari situ kita bisa tetap lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kan dari reinforcement itu pasti kalian akan berlanjut lagi sampai acara hari H. Acara hari H kan. Nah, dari situ kalian harus berproses lagi. Jadi dari reinforcement itu udah pasti nggak mungkin berhenti di situ aja. Nah, setelah itu kalian harus berusaha untuk memahami dan kita mengekspresikan kepahaman kita terhadap si lawan MC kita. That's why tadi ditulis itu pertama ditulisnya express understanding. Jadi kita harus
apa namanya, eee, memberikan gesture atau memberikan respon kepada lawan MC kita dan memberitahu bahwa kita itu mengerti apa yang dia sampaikan. Itu adalah bentuk-bentuk dari bagaimana harmonisasi itu dapat terbentuk dan berkembang gitu ya. Nah, bisa juga nih misalkan, express understanding itu juga bisa contohnya kayak misalkan nih lawan lawan MC kita, teman MC kita nih, partner kita tuh gugup. Nah, dengan kalian bisa memperlihatkan bahwa kalian rileks, itu akan membantu partner kalian juga untuk rileks juga gitu. Jadi kalau panik jangan panik bareng-bareng, tapi kalau misalkan santai, santainya bareng-bareng gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua, bring resistance out into the open. Nah, ini Eee, resistance itu maksudnya, kalian harus berusaha untuk mempertahankan, eee, chemistry kalian berdua, karena kan chemistry ini kan harus terbentuk terus dan harus berkembang terus supaya chemistry itu semakin kuat lagi, jadi pada saat kalian jadi MC itu udah luwes banget gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah kalian itu harus berusaha untuk terbuka antar partner. Jadi jangan menutupi, misalkan nih, contoh, kalau MC tuh menutupinya bukan menutupi kayak personality atau apa, ya personality nggak apa-apa juga. Ya contohnya misalkan, gue kalau misalkan sama Andi, ya udah nggak jaim-jaim lagi, ya udah saling malu-maluin aja gitu. Cuman mungkin contoh yang di materinya itu lebih ke kayak misalkan si Andi punya pengetahuan tentang apa, terus habis itu dia nggak mau gue tahu supaya nanti dia yang ngomong sendiri. Contoh gitu ya. Jadi kayak pengen songong nih, pengen sombong kalau gue tahu nih materinya, gue nggak mau ngasih tahu supaya dia nanti nggak usah ngomongin itu gitu ya, supaya nggak nyinggung itu. Contohnya kayak gitu. Nah, itu kan juga merupakan sebuah contoh yang tidak terbuka gitu. Padahal di sini kita harus paham itu sama-sama. Kalau gua pahamnya 80%, Andi juga pahamnya harus 80%. Jadi nggak bisa berat sebelah, karena kalau berat sebelah nanti akan dominan, dan itu pada saat dominan itu pasti nggak enak banget rasanya. Yang satu berasa kayak kerja sendiri, dan yang satu malah ngerasa kayak, kok gue diantepin aja gitu kan, didiemin aja gitu, kan nggak enak gitu. Nah, yang terakhir adalah aduh, ini lidahnya udah mulai melilit gitu ya. Eee, Sebenarnya ini intinya melakukan evaluasi evaluasi terhadap satu sama lain secara fair secara fair. Jadi bukan secara, subjek. Jadi misalkan jangan sampai kalian, ngevaluasi partner kalian karena kemarin kalian melihat dia tuh begini-begini, ya itu terlalu subjektif lah. Dan itu biasanya kalau yang kayak gitu tuh out of the topic dari, tugas kalian gitu. Jadi, tolong jadi, orang yang profesional gitu. Nah, pada saat kalian mengevaluasi, itu juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan positif. Jangan sampai menjatuhkan partner, karena ini di sini kita bukan lawan-lawanan, bukan masalah siapa yang komunikasinya lebih jago, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa saling mengisi, karena di sini posisinya kita partner. Jadi jangan sampai kalian tuh apa ya, dominan tuh malah seneng gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa kalau teman kalian ini ada kurangnya, kalian ngomong. Misalkan aku ngomong nih ke Andi, "Di, lo kurang ini kurang ini kurang ini." Jadi nanti pada saat bagian sini, lu tolong sampein aja sekalian kalau misalkan ini begini begini. Jadi kalian mengevaluasi, tapi juga memberikan solusi. Jadi jangan cuman, koreksi, tapi juga kalian harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh partner kalian dan memberi solusi, gitu ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Andi. Oke. Oke, balik lagi ke aku ya. Kebetulan di sini sekarang lagi hujan. Aku dari tadi sebenarnya udah deg-degan banget. Mati lampu nggak ya? Mati lampu nggak ya? Oke. Jadi gue mau sedikit klarifikasi ya tentang yang barusan Gezia bilang. Kita berdua tidak seperti itu guys ya. Kita di sini saling mendukungnya nggak guys? Nggak salah. Yoi. Oke, balik lagi ke materi kita. Seperti yang aku bilang tadi ya di awal-awal, pada pertemuan di sini
pertemuan kali ini, pertemuan terakhir ini, mungkin lebih spesifiknya kalau bagian Sorry, Di. Ya. Kayaknya suaranya kurang kencang deh. Oh, kurang kencang. Halo, cek. Iya, Halo. oke. Oke. Ya, kalau bisa lebih kencang lagi, Di, teriak gitu. Atau nggak pakai tol masjid juga boleh sih. Gila. Ya, oke. Maafkan partner saya yang dajjal. Oke, gue ulangin sekali lagi ya. Di awal tadi, sebenarnya aku udah nyinggung kalau bahwasanya di pertemuan kita yang terakhir ini, spesifiknya di bagian aku nggak bakal terlalu banyak ngebahas tentang teknis. Aku lebih ke finishing dari materi-materi materi-materi yang telah kita pelajari bersama beberapa pertemuan lalu gitu, 2 pertemuan lalu ya kan. Nah, jadi mungkin di bagian ini aku bakal memberi sedikit motivasi, Cela geli banget motivasi dong. Oke, karena menurut aku setiap orang itu membutuhkan motivasi, terutama lebih generalnya itu karena sekarang kita sedang membahas tentang communication atau lebih tepatnya tentang public speaking, itu butuh banget motivasi. Karena ketika seseorang itu baru mau masuk untuk menjadi seorang public attention, terus dengan menjadi public speaker, di mana bisa itu menjadi seorang MC, ataupun itu menjadi seorang presenter, atau mungkin jadi narasumber, even bagi orang yang non-beginner pun hal ini sangat dibutuhkan. Sometimes kita itu terlalu keras soalnya terhadap diri kita dengan menjudge diri kita tidak mampu melakukan hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan atau mungkin sebelumnya kita pernah melakukan tapi kita itu gagal gitu loh. Kita gagal terus akhirnya mengakibatkan kita itu timbul semacam trauma ringan lah ya, trauma ringan dan kejeraan untuk melakukan hal itu lagi. Dalam hal ini tentang public speaking. Oke, slide-nya next aja. Ya, ini yang aku sampaikan barusan, kenapa kita butuh motivasi. Yang pertama itu manusia cenderung meremehkannya diri sendiri, kayak yang gue bilang barusan, ya kan. Kemudian yang kedua, itu mereka tidak ada orang yang mendukung. Ya, ini sebenarnya perasaan aja. Ya, hal-hal semacam ini sebenarnya perasaan aja, tetapi tidak jarang kita temukan semua orang merasakan kayak gitu. Oh ya, mohon maaf intermezzo sedikit, rambut aku hari ini kayaknya ngeganggu sekali ya. Dari tadi kayak gini terus. Dari pertemuan pertama kayaknya aku udah pernah bilang rambut aku kayaknya memang gampang berantakan kayak rumah tangga artis, jadi maklumnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang ketiga itu menganggap komunikasi bukan komponen yang penting. Ini biasanya orang yang ngerasa profesinya itu nggak membutuhkan komunikasi. Misalnya itu kayak orang yang bekerja di bidang komputer kali ya, yang IT gitu. Mungkin kita ambil salah satu contoh yang paling sederhana aja. Biasanya kan orang baik seperti itu adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja di balik layar ini selalu menganggap bahwasanya komunikasi itu bukan hal yang penting. Makanya di sini kita perlu mengingatkan bahwasanya komunikasi itu benar-benar penting bagi semua orang tanpa memandang bulu sama sekali. Dan kemudian yang keempat itu adalah pertemanan yang kurang sehat. Ya, ini mungkin nanti akan dibahas lebih detail lagi di sub sih. Di sini nggak ada bab ya. Oke, di bagian selanjutnya. Nah, terus yang terakhir juga kadang seseorang itu selalu ingin menjadi orang yang bekerja di balik layar. Seperti yang aku bilang tadi, menganggap komunikasi bukan komponen penting itu. Oke, next. Ya, selain kenapa kita butuh motivasi, ya, kenapa kita juga harus berkomunikasi, dalam hal ini kita di sini berbicara tentang public speaking atau menjadi seorang public speaker atau public attention. Kita itu adalah makhluk sosial, guys. Ya, sebagai makhluk sosial, interaksi antara umat manusia terutama, ya, itu sangat dibutuhkan. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing, di situ ada sedikit quotes. Itu quotes-nya buatan saya. Ya, sebenarnya kemarin tuh aku masukin nama aku tapi Jiji aja gitu loh. Andi Putra bikin quotes Jiji sebenarnya. Oke, jadi Itu di bawah udah ada tulisannya loh nama lu. mana? Oh bukan, itu kan secara general namanya untuk seluruh presentasi. Ini maksudnya untuk apa namanya, untuk quotes-nya aja. Semalam itu soalnya bener-bener aku taruh strip Andi Putra gitu kan, jijik banget anjir. Oke, gue yakin kalian jijik apalagi aku gitu kan. Oke, quotes-nya itu bunyinya gini, suatu hari yang menolong kita dari kesulitan atau bahaya adalah mulut kita sendiri. Sebenarnya ini adalah prinsip yang udah lama aku tanamkan pada diri aku, sehingga hal ini mendorong aku sendiri buat belajar lebih banyak tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang baik. Tidak hanya
bukan hanya dengan banyak orang, bahkan even kita sedang berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita saja pun, kita harus berkomunikasi dengan baik dan menunjukkan etika yang bagus. Kayak gitu. Rasanya langsung next saja. Ya, itu tadi kenapa kita harus belajar komunikasi, yang sebenarnya itu udah dibahas di pertemuan pertama, tetapi di sini mungkin aku singgung sedikit lagi ya tadi ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan membahas sedikit tentang faktor-faktor itu yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Mungkin di sini aku bakal acak aja. Di sini seperti yang kalian bisa lihat itu yang pertama ada keinginan, yang kedua ada bakat, kemudian ada jam terbang, kemudian ada lingkungan. Ini adalah 4 aspek yang sangat mempengaruhi kemampuan kita berkomunikasi. Logikanya tuh gini, mungkin kalau seandainya kalian nggak dapat gambaran kenapa keempat alasan ini aku munculkan di sini, aku mungkin kasih gambaran sedikit. Bayangkan kalau kalian, ini bayangkan saja ya, bayangkan kalau kalian itu berada di pergaulan teman-teman yang notabene semuanya itu adalah orang-orang yang introvert. Ya. Bayangkan kalau mereka itu semuanya adalah introvert, apakah kalian yakin kalian satu orang di sana itu bisa menjadi seseorang yang gembar-gembor kalau dalam berkomunikasi? Rasanya itu tidak mungkin, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali, guys. Sama halnya dengan ketika seorang yang less communication, I mean kayak mereka itu tipe orang yang jarang berkomunikasi, jarang gembar-gembor gitu kan. Terus mereka masuk ke geng yang semuanya rata-rata ekstrovert, nggak punya urat malunya sama sekali gitu kan. Nah, itu tuh mereka itu lambat laun mereka itu pasti bakal nyesuaiin ataupun berubah. Sebenarnya kemungkinannya ada 2. Kalau dia nggak keluar dari geng itu ya dia berubah. Kayak gitu. Oke, jadi aku bahas spesifik aja lagi ya. Aku yang pertama mungkin aku bahas yang bakat dulu ya di sana. Tidak dapat dipungkiri kemampuan yang dibawa oleh setiap orang itu berbeda-beda, guys. Ada yang mungkin lebih pintar, ada juga yang kurang pintar. Ada yang ahli dalam bidang kuliner, ada juga yang mungkin ahli bidang seni atau mungkin di bidang lainnya. Dan unlucky, ada beberapa yang merasa dia tidak memiliki bakat atau keahlian apapun, ya. Dan ingat ya, guys, perasaan semacam ini tuh sebenarnya harus dihilangkan, tetapi kita perlu garis bawahi bahwasanya sesuatu yang hanya berdasarkan merasa itu tidak selalu menunjukkan fakta yang adanya. Karena dengan kita merasa hal negatif semacam ini, itu sebenarnya kadang hanya disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa itu karena kita tidak pernah melakukannya, kita tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya, ataupun lain sebagainya. Dan kabar baiknya di sini, mungkin memang ada beberapa orang yang kemampuannya lebih kurang ya. Ini semua dibuktikan dengan adanya pengukuran IQ di dunia ini. Ya, kita tetap harus mengakui bahwasanya mungkin ada beberapa orang yang memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. Tetapi kabar baiknya di sini, bakat itu bisa diasah, dicari, bahkan ditemukan. Jadi sekarang ini ya tergantung kalian semua. Yaitu tadi makanya aku menuliskan ada keinginan di salah satu aspek yang bisa kalian lihat di slide di layar laptop kalian masing-masing. Itu kenapa keinginan ini sebenarnya sangat berhubungan erat dengan bakat. Ketika kalian menginginkan, ketika kalian niat, bakat kalian itu bisa timbul, guys. Contohnya nih ya, seperti aku pas SMA dulu. Jangan deh, lebih jauh lagi. Aku pas SMP dulu, aku menilai diri aku sendiri adalah orang yang introvert. Aku tipe yang pergi ke sekolah, belajar, nggak peduli teman mau main sama aku apa nggak peduli. Nggak peduli. Kan ada sebagian orang yang ngerasa kok kayaknya aku dikucilin ya. Aku nggak, guys. Jadi kayak aku ngerasa itu bukan sesuatu hal yang penting bagi aku gitu loh. Dan lambat laun setelah SMA, aku menyadari kayaknya aku butuh sesuatu yang baru di dalam hidup aku. Aku butuh berkomunikasi dengan orang supaya bisa mewarnai hidup aku gitu kan. Dan ternyata setelah aku coba sekali, aku yang introvert ketika SMP, langsung menjadi ekstrovert di SMA, malahan aku menjadi seseorang yang ibaratnya itu kalau di masa-masanya itu sebutannya itu MPO, mencari perhatian orang. Jadi aku menilai aku sendiri pas SMA merupakan salah satu individu yang MPO gitu, bahasanya mencari perhatian orang. Tetapi meskipun itu adalah sebuah kekurangan di dalam diri kita harus berpikir positif di dalam sana, guys. Akhirnya aku tuh menemukan alasan kenapa aku menyukai dengan yang orang sebut dengan MPO itu. Ternyata setelah aku rasakan, aku itu sebenarnya bukan untuk mencari perhatian orang.
Mungkin iya, mencari perhatian sih tetap ya. Karena ketika kita komunikasi, kita pasti membutuhkan perhatian orang, tidak mungkin tidak. Kalau seandainya enggak, kan artinya kita ngomong sama siapa gitu loh. Nah, ternyata setelah aku melakukan hal tersebut, ketika aku bisa ngomong di depan orang, ketika aku bisa menyampaikan speech di depan banyak orang, aku itu bisa merasakan sesuatu yang menyenangkan. Aku bahagia ketika mereka ingin mendengarkan aku bahagia ketika mereka ketawa dengan jokes recehnya aku, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari hal-hal kecil semacam ini, kalian itu harus mempunyai keinginan, kesadaran, dan lain sebagainya supaya bakat kalian itu suatu hari itu bisa timbul gitu loh. Kalian ngelihat, oh ternyata kayaknya aku harus fokusin nih di bidang ini karena selain aku suka dan juga kayaknya aku bisa gitu loh. Walaupun masih dalam keadaan kayaknya, tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Oke, balik lagi ke tema workshop kita sebelum aku semakin jauh ngebacotnya. Jadi ini menunjukkan ada beberapa orang yang mungkin telah memiliki bakat dalam public speaking ya, yang barangkali mungkin ditandain dengan, tadi kan aku bilang bakat itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang dibawa orang sejak lahir, ya kan? Nah, jadi dengan pernyataan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya ada beberapa orang yang mungkin udah dari lahir memiliki kemampuan untuk public speaking, entah itu mungkin ditunjukkan dengan teriakan tangisannya yang baru lahir lebih kenceng kali ya. Oke, ini bercanda guys. Ya, jadi pokoknya intinya adalah bakat itu bisa dicari dan meskipun itu adalah sesuatu yang dibawa lahir, mungkin bagi sebagian orang yang beruntung mendapatkannya, jadikan itu sebuah hal positif dalam hidup Anda dan manfaatkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada lingkungan ya. Aku lingkungan dulu deh. Seperti yang tadi aku udah bilang, itu lingkungan sangat mempengaruhi sekali dan sudah aku contohin tadi. Ketika kalian maksudnya bergaul di dalam geng yang introvert akan berbeda dengan bergaul dengan di dalam geng yang ekstrovert. Kemudian selanjutnya jam terbang. Oke, ini jam terbang ini kalau aku sebenarnya mengurutkan ini di bagian terakhir ya, karena menurut aku ketiga hal di atas tadi itu harus menjadi hal utama untuk memicu kita menjadi langkah pertama dalam menjadi seorang public speaker atau public attention. Jam terbang ini adalah sebenarnya suatu cara supaya kita bisa membiasakan diri kita terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Semakin banyak jam terbang, suatu hari kalian semua pasti akan merasakan mulai nyaman, tidak merasakan kegelisahan, dan lain sebagainya. Itu fungsinya jam terbang. Jadi ini adalah keempat faktor yang mempengaruhi kemampuan public speaking seseorang. Oke, dilanjut saja slide-nya, udah terlalu panjang kayaknya ya. Oke, tadi ini dia, public, jam terbang. Oke, dan ya, selain faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kalian itu dalam berkomunikasi atau menjadi seorang public speaker, sebenarnya ada beberapa masalah yang mengganggu kalian ketika kalian menjadi seorang public speaker. Itu sangat mengganggu sekali sehingga menurunkan performa kalian. Sebenarnya ini adalah hal yang biasa, hanya saja sebagian orang menanggapinya ini adalah hal yang tidak normal sehingga mereka ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa. Sebenarnya dengan kalian merasakan kegelisahan semacam ini guys, itu menandakan bahwasanya kalian adalah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang ingin kalian kerjakan. Kalian takut nanti hasilnya buruk, kalian takut hasilnya mengecewakan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi pola pikir positif perlu kalian tanamkan di dalam diri kalian sebelum kalian melakukan yang artinya kalian akan dilihat banyak orang. Oke, di sini aku menyebutnya KTP ya, masalah-masalahnya itu. Yang pertama adalah kecemasan, yang kedua ada teknik, kemudian ada penguasaan materi. Kecemasan ini, itu sebenarnya ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lebih spesifik lagi dibahas. Yang pertama itu adalah detak jantung yang lebih cepat. Ya, setiap orang yang cemas pasti detak jantungnya lebih cepat. Ya, masalah ini sebenarnya wajar ya. Mungkin secara biologis atau secara ilmiahnya aku nggak bisa ngejelasin kenapa hal ini terjadi, tapi secara sederhana hal ini disebabkan karena kita tidak mampu mengontrol emosional kita sehingga terjadi reaksi di dalam tubuh kita. Ya, mungkin kalau seandainya kalian ingin tahu lebih jauh lagi kenapa detak jantung lebih cepat terjadi ketika kalian gelisah, kalian bisa saja tanyakan ke dokter terdekat kalian ya. Oke. Kemudian yang kedua itu juga dari kecemasan ini itu ditandain juga dengan suara bergetar. Oke, ini agak sedikit lucu untuk suara bergetar ini.
kemarin ketika aku menyusun materi ini, aku cari dong secara ilmiah, kan aku nggak tahu nih sebagai umat matematika Universitas Katolik Parahyangan kan nggak tahu ya secara biologis beginian ya kan. Aku cari di internet, kenapa seseorang suaranya bisa bergetar ketika mereka gelisah. Terus jawaban paling atasnya, suara seseorang bergetar, salah satu penyebabnya adalah tumor tenggorokan. Anjir, kaget dong, kaget ya, ngeri amat. Jadi sebenarnya ini tuh tidak selebay itu. Oke, ini tidak selebay itu. Jadi sebenarnya suara bergetar ini penyebabnya itu kali sebutannya ya. Oke, mungkin kalau seandainya kalian tanya kenapa bisa berhubungan, kembali lagi aku mengatakan aku tidak tahu, entah syarat mana yang connect, aku juga nggak tahu. Jadi kalian bisa tanyakan ke orang lain saja yang mungkin ahli dalam bidang ini. Kemudian kecemasan ini juga ditandai dengan kalian itu lupa materi, guys. Ya, sebenarnya lupa materi ini tuh hal biasa. Even bagi orang yang udah profesional sekalipun dalam public speaking, seorang public speaker yang udah profesional, mereka juga mengalami hal lupa materi, guys. Bahkan kayak Najwa Shihab lah atau Daniel Mananta lah. Ya walaupun aku nggak pernah tanya mereka secara langsung, tapi kemarin sih aku baca dari buku mengatakan bahwasanya seseorang public speaker yang profesional pun itu mengalami lupa materi itu merupakan hal yang sangat biasa karena sudah lumrah sekali bagi manusia itu mengalami kelupaan. Jadi sebenarnya titik poin utama yang ingin aku sampaikan di sini adalah bukan kesalahan yang kalian timbulkan untuk diperhatikan di sini. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan atau perlu dikasih perhatian lebih di sini adalah bagaimana cara kalian menanggapi ketika kalian melakukan kesalahan tersebut. Itu akan jauh lebih baik dan akan jauh menunjukkan kalian itu lebih bagus performanya di depan orang lain. Oke, kemudian yang terakhir itu ada pusing ya. Ya, jadi ini mungkin secara biologis lagi dari kecemasan itu mungkin karena kalian capek ya. Sejujurnya aku sering sekali mengalami hal ini, apalagi kalau seandainya sedang menjadi public speaker di acara yang lumayan besar gitu kan. Ini aku sering banget mengalami pusing ini mungkin karena lelah mental kali ya. Ya, jadi ini adalah hal-hal biasa, masalah-masalah dalam public speaking. Kemudian yang kedua juga ada teknik. Ya, secara sederhana banget, teknik yang paling umum ditemuin ketika seorang pemula melakukan public speaking, seperti yang tadi aku udah bilang, dan ternyata aku temuin juga di dalam proyek-proyek kalian, itu yang paling general banget, itu adalah kalian itu bukan kalian, kita semua, itu tidak mampu mengendalikan intonasi sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah, orang yang biasanya udah cemas dengan dirinya sendiri, takut dengan penampilan yang jelek, ya, mereka itu terlalu fokus dengan diri mereka untuk menampilkan yang terbaik, sehingga mereka itu kemudian tidak peduli dengan audiensis mereka. Oke, hal ini sebenarnya sangat dihindarin banget, karena kalau kalian berpikiran, kayaknya nggak usah pikirin audiens deh, yang penting aku ngomongnya bisa didengar, pokoknya aku ngomong aja yang sebaik-baiknya kayak gitu. Itu nggak boleh dilakukan karena dengan demikian kalian itu akan mengurangi komunikasi kalian, interaksi kalian dengan audiensis. Dimana ketika kalian menjadi public speaker, itu mengikuti partisipan kalian. Nah, kemudian yang terakhir ada penguasaan materi. Ya, penguasaan materi mungkin tadi dari lupa materi mungkin di sini kita bisa konekin aja, ya. Bingung dalam urutan penyampaian, kemudian tidak tahu target yang ingin disampaikan. Oke, next saja slide-nya. Nah, dari masalah-masalah tersebut penyebabnya apa saja? Tentu ada penyebab dong. Nggak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa penyebab. Ibaratnya kayak pacar kalian mutusin kalian, nggak mungkin nggak ada penyebabnya. Biasanya alasan utamanya sih karena bosen, itu. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Oke, penyebab dari masalah yang timbul itu di sini aku ngerangkumnya menjadi 5 poin. Yang pertama itu adalah takut untuk menjadi pusat perhatian. Ya, takut ini menjadi satu penyebab kenapa ada timbul masalah-masalah yang udah aku jelasin di bagian atas tadi. Kemudian yang kedua, belum terbiasa berada di dalam situasi atau kondisi baru. Ya, karena belum terbiasa, makanya tadi aku bilang jam terbang itu sangat mempengaruhi sekali kemampuan seseorang berkomunikasi. Karena ini tadi, kalau seandainya belum terbiasa, kayak seperti otomatis
kayak kita itu mengalami suatu kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita yang sudah biasa melakukan hal yang lebih general gitu loh. Kemudian yang ketiga itu tidak siap tampil. Ya, tidak siap tampil ini salah satu alasan penyebabnya adalah karena kurangnya persiapan. Ya, kurang persiapan. Jadi persiapan itu penting banget untuk seorang public speaker supaya mereka itu bisa menampilkan performa mereka di depan orang banyak dengan baik dan orang pun bisa tertarik untuk mendengarkan dia. Nah, kemudian ada yang keempat itu adalah pengalaman yang belum memadai. Ya, bagi seorang beginner, ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar, ya. Jadi nggak perlu terlalu menitik bebankan masalah ini di dalam perkembangan kalian di dalam menjadi seorang public speaker gitu loh. Jadi cukup kalian sadari bahwa oh ternyata feel-nya seperti ini. Berarti kedepannya perlu ada perbaikan apa supaya aku bisa menambah pengalaman aku yang kemudian nanti suatu hari aku bisa menjadi lebih terbiasa dalam kondisi semacam ini. Kemudian yang terakhir itu merasa tidak layak untuk didengarkan. Ini biasanya adalah tipe-tipe orang yang insecure, merasa dirinya itu kayak kayaknya aku kurang layak deh. Kayaknya orang lain lebih pantas. No, kita semua pantas untuk menjadi public attention. Ya, kita semua berhak untuk menjadi public attention karena pada dasarnya kita semua bisa berkomunikasi sesama dengan baik. Ya, terakhir sebenarnya masih ada, tetapi rasanya ini adalah hal yang paling general, yang paling umum dan yang paling penting. Dan yang terakhir adalah next slide saja. Ya, dari masalah-masalah yang ada dan juga sudah kita bahas penyebabnya, tentu kita harus mengetahui solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di atas. Yang pertama adalah latihan dan latihan, latihan dan latihan. Di sini kalian udah pernah ketemu Pak Wono belum? Ini cocok banget nih kalau Pak Wono yang ngomong di materi ini. Karena Pak Wono itu selalu mengatakan jangan pernah takut untuk mencoba, coret-coret kalau salah buang kertasnya, coret lagi, salah, buang lagi kertasnya. Seperti itu kata Pak Wono, sama halnya dengan ketika kita berlatih untuk menjadi seorang public speaker. Latihan itu sangat perlu, ya. Latihan itu membuat kita terbiasa, membuat kita lebih menguasai situasi yang kita jalanin. Nah, jadi penting banget bagi kita semua sebelum melakukan public speaking, itu tentunya kita harus latihan. Dan solusi kedua dari aku adalah terbang. Jam terbang ini seperti yang aku bilang tadi, ya ini adalah upaya kita untuk membiasakan diri kita. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan kalian untuk menjadi seorang public speaker, even nggak usah public speaker, even kalian mendapat kesempatan ngomong dengan orang-orang penting lah, misalnya ngomong dengan siapapun itu, yang mungkin orang baru, itu kalian manfaatkan. Kalian harus terus belajar, kayak aduh, komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Ngomong yang baik itu seperti apa sih? Supaya kalian itu bisa meningkatkan kualitas diri kalian dan orang lain bisa memberikan perhatian lebih juga kepada kalian, ya. Dan selain itu juga, kalau seandainya kesempatan itu tidak datang kepada kalian, dicari, ya, dicari. Karena kesempatan itu tidak selalu datang dengan sendirinya. Oke? Terus next, sepertinya ini udah terakhir sih. Oke. Tapi udah bisa. Sebelumnya gue mau nambahin. Solusi satu lagi, itu adalah jangan khawatir untuk apa yang kalian nggak bisa kendaliin. Ya, jadi misalkan contohnya adalah kalian khawatir nih muka kalian jelek dilihat orang banyak, atau enggak mungkin kalian ngomong kurang tepat atau apa sehingga itu kalian takut akan penilaian orang lain. Iya tuh, anjing gue setuju lagi kan, bentar ya guys. Nah, untuk itu kalian jangan mengkhawatirkan apa yang kalian nggak bisa kendaliin. Kalian nggak bisa mengendalikan pendapat orang. Jadi jadilah diri sendiri dan jangan penilaian itu hanya untuk evaluasi. Jangan jadi ketakutan awal padahal kalian belum ngelakuin apa-apa. Oke? Pokoknya jangan khawatirkan apa yang nggak bisa kalian kendaliin. Contohnya perasaan doi nggak bisa kalian kendaliin kan? Ya udah, jangan baper kalau gitu. Dah, paling itu aja. Thank you guys. Oke, thank you. Sekian materi kita hari ini. Silakan yang ingin bertanya.
Di sini hujan sih kebetulan. Aku dari tadi beneran sumpah deg-degan banget. Mati lampu nggak ya? Mati lampu nggak ya? Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya nggak? Kak, kalau misalkan nggak bisa kendaliin perasaan doi, terus gimana caranya biar nggak baper gitu? Gimana coba? Ya jangan dibahas dong. Kan ini kan tentang komunikasi. Tadi contoh aja guys. Mohon maaf, yang ngomong Anda sendiri barusan. Iya kan kali aja ada yang nanya. Nggak kan kali aja ada yang nanya. Melanjutkan dari bercandaan yang tadi gitu loh. Iya. Oh ya guys, aku tuh pengen ngomong lagi dikit ya. Aku tuh pengen nekanin kepada kalian semua itu perluas relasi kalian. Sebenarnya poin utama yang aku pengen sampaikan itu bukan ke relasinya sih, tetapi ke perluas komunikasi kalian dengan orang yang lebih luas gitu loh. Jadi jangan pernah takut ketika ketemu orang kayak ragu untuk ngomong sesuatu. Jadi dengan kalian berkomunikasi dengan semakin banyak orang, kalian tuh bakal lebih terbiasa dengan lebih banyak sifat orang-orang kayak gitu. Itu aja sih, ngegantung banget ya. Enggak, sebenarnya gini sih, aku tuh dari tadi mikir ya, Andi nih ngomongin masalah ekstrovert, terus habis itu dia ngaku kalau dia MPO gitu ya. Nah, sedangkan itu jujur kebalikan dari aku. Jadi aku tuh udah berapa kali tes, dan dari dulu tuh memang anaknya tuh introvert banget. Jadi apa yang kalian saksikan sekarang itu adalah kalau dibilang semi introvert juga enggak, tapi orang introvert yang udah up to date kali ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Karena sebenarnya introvert itu juga bisa mengupgrade dirinya untuk enggak melulu tertutup gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya masa sih kok bisa ya mungkin kalian kok bisa sampai tahu segala macam tentang komunikasi ini dan bisa nge-share semuanya ke kalian gitu ya. Sebenarnya aku dapetin ini semua tuh dari kuliah. Jadi kalau ditanya kakak pernah ikut OSIS nggak? Nggak pernah. SMP nggak pernah? Nggak pernah. SMA juga nggak pernah, bohong. Nggak pernah. Jadi memang dulu SMP SMA kerjaan gue tuh cuman sekolah, ngeband, ngeles, pulang, udah that's it. Bahkan main sama temen pun jarang. Temen-temen ngajak ke mall, awalnya oke-oke aja. Ntar sejam sebelum berangkat tuh tiba-tiba nge-call teman. Kayaknya gue nggak jadi deh, gue mau ngerjain tugas atau enggak gue mau ada acara apa, padahal mah rebahan. Jadi memang se-introvert itu. Dan gue tuh sangat anak rumahan. Ini nih tipe-tipe Jadi, temen dajal nih. Gue sering nih ketemu yang tipe kayak gini. Janjian keluar tiba-tiba, jangankan 1 jam sebelum, setengah jam sebelum bisa aja tuh di-cancelin. nah, jadi memang sebenarnya gue adalah tipe orang seperti itu gitu. Jadi memang agak impossible. Masa sih sebenarnya akan banyak orang yang berpikir masa sih Kages bisa jadi urat malunya bisa seputus ini gitu ya, bisa sampai nggak balik lagi gitu, bisa nyampein ini semua ke kalian, bisa sampai bercanda, bisa apa segala macam. Semuanya itu kembali lagi yang tadi yang dibilang itu ke jam terbang dan kebiasaan sih, kebiasaan dan latihan. Karena pada saat awal-awal aku jadi MC, aku dulu pertama kali itu jadi MC pun pas kalau di kuliah itu mungkin pada saat Mad Gathering itu pertama kali aku jadi MC dan itu nervousnya bolak-balik ke kamar mandinya itu tuh udah nggak ngerti lagi tuh frekuensinya kayak apa. Dan dulu itu nggak online kayak gini. Kalau online mungkin kayaknya kalau tegang kalau apa kayaknya masih lebih aman ya, nggak kelihatan juga. Terus habis itu juga ya udah kalau mau baca skrip juga tinggal baca skrip. Tapi kan kalau misalkan di depan sekian banyak orang offline gitu kan pasti pressure-nya akan lebih gede gitu. Kalian berdiri di tengah-tengah terus harus orang-orang semuanya ngeliatin kalian dari berbagai angkatan dan di situ posisinya kalian baru lagi. Nah, pertama kali jujur kalau ditanya gugup banget, nggak jelas lagi tuh perasaannya udah kayak apa. Abis itu udah kayak lemes, kayak orang udah tinggal masuk ke UGD aja gitu. Karena emang bener-bener selemes itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ngerasa kayaknya gue nggak bisa nih, kayaknya gue terlalu introvert untuk ngerjain ini. Kalau menurut gue
iya, gua aja ya introvert bisa, masa kalian nggak bisa gitu. Dan eh, ini tuh kayak gue rasanya kenapa gue pengen fokus atau enggak pengen lebih mempelajari tentang ini karena gue rasa kayak ini tuh sesuatu yang penting banget gitu loh untuk kita ke depannya. Pada saat kita bekerja, gimana caranya kita ngobrol sama bos, gimana kita cara ngobrol di dalam tim. Karena kayak misalkan yang tadi aja ya, kayak contohnya yang orientasi, terus itu proses untuk chemistry, itu bukan cuma antara partner to partner di MC, tapi pada saat kita teamwork juga, kita juga harus melakukan proses itu untuk mendapatkan chemistry yang tepat untuk tim kita. Contohnya kayak gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu relate ke segala hal yang ada di pekerjaan kita. Karena ya kembali lagi kayak yang tadi Andi bilang, kita tuh makhluk sosial gitu. Jadi mau nggak mau bisa nggak bisa harus belajar. Dan kalau misalkan ditanya ya tapi kan kalau nggak ada bakatnya gimana? Guys, tanpa sadar kalian itu kadang-kadang juga punya bakat, tapi kalian belum tahu karena kalian belum nyoba sama sekali. Karena dulu sebelum gue mencoba, gue juga berkata hal yang sama. Gue nggak akan bisa ngomong di depan orang. Gue nggak akan bisa nyanyi depan orang, nggak bisa akan ngapa-ngapain depan orang karena gue nggak berani. Tapi kalau pada saat gue mencoba dan ternyata kayak ya walaupun kayak yang tadi gue cerita ya, tadi gue gugup banget, terus habis itu kayak udah mau masuk UGD gitu, muka gue udah pucet gitu, udah putih semua, udah kayak setan gitu ya. Tapi setelah itu, setelah gue pikir-pikir kayak, oh sebenarnya gue bisa kok ngerjain ini, dan why not gitu. Jadi menurut gue, untuk teman-teman semua, pasti sebenarnya gini sih, kalau menurut riset, anak matematika itu tuh, atau anak yang sains, atau yang di ilmu eksak, itu biasanya orang introvert lebih banyak daripada extrovert. Dan biasanya mereka individualnya tuh tinggi, karena introvert, karena pengennya tuh sendiri, apa-apa tuh pengennya kalau bisa pulang aja, nggak usah ngapa-ngapain lah gitu. Cuman kayak aku contoh sekarang ya, aku bisa aktif kesana kemari, tapi asalkan selama aku nggak lupa sama me time aku bisa meluangkan waktu untuk diri aku sendiri sebagai seorang yang introvert, itu nggak ada masalah kok guys. Yang penting coba aja dulu. Jadi kalau misalkan yang Andri tadi bilang secara sisi ekstrovert ya mungkin sepertinya terlihat gampang sekali. Memang kalau orang ekstrovert ya akan lebih gampang karena mereka ya itu tadi MPO gitu kan. Jadi mereka itu suka mencari perhatian dari orang lain dan sangat gampang gitu. Contoh aja pada saat mereka berteman, mereka tuh gampang untuk beradaptasi. Sedangkan mungkin yang orang introvert tuh kayak butuh waktu berapa lama untuk bisa percaya kayak oh ini teman gue, oh ini yang sahabat gue. Itu pasti akan lebih lama. That's why introvert itu bisa tapi butuh effort lebih. Nah, intinya kalian mau atau enggak. Gitu aja sih. Betul. Aku mau nambahin dikit lagi. By the way, ini waktunya masih ada nggak sih panitia? Mohon maaf nih, aku nggak mau tahu ada atau nggak. Aku mau ngomong dulu. Masih ada Kondi, masih ada nih gue liat-liat masih ada sih. Iya. Oke. Yang kayak Kezia bilang tadi itu kan, apa namanya? Setelah dicoba, ternyata bisa gitu kan. Langsung ada kesadaran, ternyata aku bisa. Sebenarnya guys, bukan sebenarnya mungkin ya. Aku pengen kasih tahu. Tidak semuanya itu juga kadang sekali doang gitu loh. Sekali doang pas kalian coba langsung ngerasa gitu. Ada beberapa hal yang ketika kalian nyoba pertama kali itu belum keluar feel-nya. Malahan ketika kalian pertama kali nyoba, kalian tuh malah gagal gitu loh. Nah, seperti yang kayak aku bilang tadi, yang pas aku ngejelasin itu, kadang seseorang itu tidak mau melangkah maju karena sebelumnya dia itu pernah merasakan gagal dalam praktek sebelumnya gitu loh. Jadi itu tuh malahan menjadi suatu tembok penghambat. Jadi ya jangan pikirkan udah coba sekali nggak bisa nih, ya udahlah jangan dicoba lagi. Coba saja berulang-ulang atau dilakukan sesuatu yang sebagaimana mestinya, itu nanti kalian suatu saat pasti akan dapat gitu loh bakat tersebut. Terus juga mengenai extrovert introvert, ini kita jadi bahas extrovert introvert ya di sini ya. Tadi kan aku udah bilang tuh sebenarnya aku tuh introvert banget weh. Ya aku tuh sampai bener-bener nggak peduli punya teman atau enggak. Nggak bohong. Nah, serius, sumpah ya ampun, sumpah. Ya, aku jadi benar-benar tipe yang kayak, aduh, wih ngegeng, bodo amat, aku mah nggak peduli, duduk aja di kursi, lapar ke kantin, tapi keseharian sih ke kantin sendirian sih, sampai jam waktunya masuk. Pas SMP sih gitu, pas SMP dulu aku gendut banget, dan terbukti dengan bekas gendutnya kayaknya masih ada sampai sekarang.
Ya, sekarang ini gendut yang lebih kurang dari SMP itu guys. Jadi ya intermezzo aja lah. Dan tadi kan aku bilang tuh pas SMA aku mendadak berubah langsung menjadi ekstrovert. Itu sebenarnya karena ada keinginan juga guys. Itu benar-benar karena ada keinginan, ada keberanian. Karena aku tiba-tiba ngerasa kok kayaknya kayak hampa banget gitu loh, Widi. Kayak udah mulai ngerasa kesepian hidup di dunia ini gitu kan. Aku mulai pengen kayaknya sekali-sekali kalau jalan bareng sama temen ke mall kan itu lebih asik daripada sendiri gitu kan. Nah, akhirnya hal pertama yang aku coba dalam dunia public speaking ini ya, itu adalah acara internasional guys. Aku ngikutin MUN dong. Kalian tahu pas waktu aku SMA, itu kelas berapa ya? Nggak ingat aku. Pokoknya waktu itu aku tuh bener-bener belum bisa bahasa Inggris, di mana model United Nations itu kan notabene itu berbasis bahasa Inggris kan, rapatnya itu berbahasa Inggris. Aku nongol di tengah acara itu, aku ikut dong di acara itu, pergi sendiri ke Kuala Lumpur, ngikutin acara itu, di mana nggak bisa pakai bahasa Inggris, cuman bisa bahasa Melayu doang gitu kan, nggak mungkin kan, pas rapat bahasa Melayu kan nggak mungkin. Nah, jadi kayak sometimes dari situ tuh membuat kita, oh feel-nya itu kayak gini, walaupun mungkin pas pertama-tama yang kalian lakukan itu terlalu ekstrim sehingga membuat kalian takut, tetapi kalian itu harus memikirkan hal positifnya, kayak berusaha mencari bagian asiknya itu di mana gitu loh. Ternyata asik ya ngelihat orang ngomong, kok mereka bisa lancar banget sih ngomong, kok mereka bisa lancar banget mengutarakan pendapat mereka gitu loh. Jadi ya intinya adalah yang penting kalian itu mau dulu dan menganggap bahwa komunikasi ini adalah penting, itu saja. Titik. Oh iya, ada yang Oke, bertanya nggak sih? ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya. Ini dari si Step nih. Mau nanya gimana sih caranya memperluas relasi tapi kondisinya lagi online gini. Terus cara untuk ngurangin gengsi biar bisa lebih pede gimana di kondisi online kayak gini. Sebenarnya, ini gue jawab dulu ya, nanti Andi boleh nambahin. Sebenarnya, ini mungkin jawab yang pertama dulu ya, untuk memperluas relasi. Sebenarnya kalau gua itu caranya cukup unik dan kayaknya sih agak nggak tahu sih, mungkin nggak semua maksudnya nggak bisa diaplikasiin buat semua orang. Tapi kalau aku, yang pasti, membangun relasinya itu ya pasti kalau untuk di kuliah ikut proker-proker, terus habis itu, eee, apa namanya, ikut himpunan, eee habis itu juga kan kalau misalkan maba itu kan ada Mad Gathering juga. Nah, itu kan wadah juga tuh untuk bisa berelasi eee dengan angkatan-angkatan di atasnya gitu ya. Tapi kalau di luar itu sebenarnya, kalau aku lebih karena aku kan bukan orang yang selalu pintar ngomong. Maksudnya even aku bisa ngomong di publik seperti sekarang, tapi kalau untuk bersosial itu sebenarnya mungkin aku bisa tergolong masih cukup kurang lah untuk, kayak untuk memulai conversation, terus habis itu gimana, kayak aku tuh belum bisa sampai ke situ. Tapi cara aku untuk, eee, mendekatkan diri ke orang adalah dengan memperlihatkan bakatku. Entah itu bermain musik, entah itu dari mungkin teman-teman tahu aku sering ngedesain juga, dari situlah, aku juga bisa mendapatkan relasi-relasi. Dan aku tuh contohnya nih ya, aku kan suka desain. Nah, aku tuh masuk ke fanbase salah satu artis, terus kemudian, kita bikin fanbase bareng-bareng dan aku bagian desainnya. Nah, dari situ aku ketemu dong relasi dari di fanbase-fanbase itu. Bisa ketemu relasi yang mungkin, umurnya beda, terus habis itu juga waktu itu juga bahkan sampai ada yang nanya-nanya, terus habis itu akhirnya cerita-cerita dan akhirnya ada juga yang kayak, entar kalau lu udah lulus mau nggak kerja di tempat gua gini-gini." Itu juga bisa ada. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk menambah relasi, mulainya dari bakat dulu, tapi setelah itu kan akhirnya bisa mulai conversation gitu. Atau enggak misalkan kalian sering-sering ikut workshop atau enggak lomba-lomba. Nah, pada saat kalian ikut lomba-lomba gitu, kalian biasanya tuh, akan mendapatkan teman baru juga. Contohnya nih kayak, aku juga pernah ikut lomba, menulis puisi gitu. Terus, eee pada saat aku lomba itu kan ada teknik
ada technical meetingnya. Ini pas udah online ya. Jadi kemarin itu aku ikut lomba menulis puisi, terus habis itu ada technical meetingnya. Nah pas technical meeting itu kan ketemu semua tuh. Nah dari situ dibikinlah semacam kayak grup WA gitu untuk semua pesertanya. Nah dari situ akhirnya nambah lagi relasinya. Kayak gitu sih. Jadi pokoknya kembali lagi seperti yang tadi Andi bilang, setiap ada peluang yang ada, entah dari bakat kalian yang lain atau dari manapun kalian berada sekarang, itu sebenarnya bisa dari gereja atau enggak dari tempat ibadah kalian masing-masing, itu juga bisa gitu. Nah, untuk yang kedua, cara mengurangi gengsi biar lebih pede di kondisi online. Kalau aku sih jujur malah justru ngerasanya kalau online gini gengsi sama pedenya malah berkurang sih. Maksudnya ya kayak aku tadi bilang, untuk aku jadi pembicara di sini, pada saat kayak gini kan akan lebih orang nggak akan ngelihat, yang orang lihat nih cuma sampai sini doang. Sedangkan kalau misalkan kita di depan secara langsung, udah dilihat secara langsung sama beberapa mata nih dari kalian nih ada berapa nih? Ada 50-an sekian, terus habis itu belum lagi sama panitianya kayaknya mukanya pada nge-pressure, "Kak, lu ngajar yang bener ya begini-begini." Ya kan matanya juga kayaknya sangat evil sekali ya guys, lihat-lihat walaupun saya lebih tua tapi tetap aja kalau misalkan nggak sesuai topik, ini sebenarnya udah di luar topik ya guys, jadi ya paling abis ini eval kena nih. Ya intinya sebenarnya kalau online ini seharusnya lebih mudah sih, dan ya istilahnya kalian juga bisa menyiapkan skrip. Ini misalkan nih contohnya ada ini aku off cam dulu deh. Maksudnya nggak pakai VBG biar kelihatan. Nah, aku tuh kayak ada tuh kayak skripnya gitu kan. Nah, ya walaupun akhirnya tadi aku nggak baca ini sama sekali, tapi ya ini juga skripnya coretan sih ya dari yang Andi ngomong, terus habis itu aku ini, karena aku sebenarnya ini hari ini bisa dibilang nggak ada skrip sama sekali, dan ini skripnya tuh baru aku tulis pas Andi ngomong, jadi untuk nambahin yang paling terakhir tadi. Nah, tapi maksudnya gini loh, pada saat kita offline, kita harus lebih ready daripada ini. Nggak bisa aku tulis tiba-tiba yang sesuai kayak untuk nambahin Andi. Jadi semuanya harus lewat otak, nggak bisa tiba-tiba aku ngambil, pas aku jadi MC, aku tiba-tiba ngambil kertas khusus, aku nulis gitu. Jadi sebenarnya akan lebih siap sih online dibanding offline, kalau menurut aku. Cuman nggak tahu deh, kalau menurut Andi gimana? Kalau aku tadi ya, yang pertama dulu ya, yang cara memperluas relasi. Sebenarnya kalau aku ngomong di jurusan kita ya, di jurusan kita itu sebenarnya nggak terlalu susah, ya, nggak terlalu susah untuk memperluas relasi. Kenapa? Karena di jurusan kita itu sangat mendukung sekali dengan banyaknya proker yang bejibun nih guys. Dan itu selalu kayak dikerjakan bersama oleh anak-anak dari sana kan, dan juga di matematika ini, di jurusan matematika ini dari himpunan periode ini, walaupun pandemi kan proker kita kan jalan semua, jadi manfaatkan dari sana sebenarnya guys. Dan selain itu juga kalau aku selain dari proker-proker ini memperluas relasinya dari belajar bareng ya. Karena kan kita semua tahu ya, pas online gini kan kuliah kita menjadi lebih susah sehingga memicu kita menjadi lebih rajin belajar. Iyalah, nggak lebih rajin sih. Salah ngomong gue, terlalu banyak pencitraan. Nggak lebih rajin guys. Cuman gini loh, kayak sometimes itu kita itu tiba-tiba ada di dalam kondisi yang benar-benar ngajak semua teman-teman kita untuk belajar bersama gitu loh. Kita mencari orang-orang yang ahli dalam bidangnya, terus kita ajak belajar bersama. Dari sana kan kita bisa memperluas relasi yang tadinya kurang kenal jadi lebih kenal karena kita banyak-banyak nanya materi ke dia. Tapi jangan berlebihan ya guys, nanti dia malah ilfil sama lu, udah butuh baru dateng, jangan kayak gitu juga. Ya, terus yang kedua, mungkin ada beberapa yang ngomong, ini tidak terpungkiri ya, aku buka-bukaan saja di sini. Mungkin ada beberapa anak mat yang ngomong sifat anak mat ini mungkin karena sebenarnya ngegeng itu biasa. Mungkin karena dia nggak terbiasa dengan situasi yang ngegeng gitu, dia ngerasa kayaknya aku nggak cocok sama pergaulan anak mat ini. Kalian itu jangan terlalu berpikir sempit guys. Kalau seandainya kalian tidak bisa menjalin relasi di dalam jurusan kalian, yang sebenarnya harus jauh karena itu adalah orang-orang terdekat kalian. Mungkin kalian itu bisa mencari komunitas di luar guys. Ya, komunitas di luar yang itu nantinya
eh, mungkin malah berdampak positif kepada kalian, mungkin kayak komunitas belajar memasak lah, entah itu komunitas gosip, ngegibah, enggak ya, kalau ngegosip, ngegibah, janganlah. Cuman ya pokoknya kalian carilah komunitas-komunitas yang sekiranya orang-orangnya itu bakal benar-benar bisa bermanfaat di hidup kita. Widih, bermanfaat. Maksudnya bukan memanfaatin orang sih sebenarnya. Maksudnya ya seperti yang kalau seandainya lu tujuannya pengen untuk memperluas relasi, ya itulah salah satu caranya. Terus kalau seandainya ngomong gengsi-gengsi ya, kayaknya sejauh kalau ngomong gengsi, ini mungkin aku ngomong bagi orang yang punya gengsi kali ya, karena notabene aku kayaknya nggak punya gengsi guys. Aib-aib aku kayaknya semua orang tahu. Urat malu aku udah putus dari dulunya. Jadi kayak kalau seandainya bagi kalian yang memiliki gengsi tinggi, ingat guys, gengsi itu tidak membawa Anda menjadi sukses. Gengsi itu tidak membawa Anda menjadi kaya, dan gengsi tidak membuat Anda menjadi lebih terkenal. Bisa sih terkenal keburukannya. Jadi ya jangan menjadikan gengsi itu menjadi masalah bagi kalian untuk memperluas relasi kalian. Kalau dari aku begitu. Oke. Ya, intinya sebenarnya kalau ini nggak bisa instan ya guys. Jadi komunikasi itu kembali lagi butuh latihan. Dan intinya adalah, kan nggak boleh instan nih. Artinya kalian itu jangan mencari jalan yang cepat, tapi yang tepat, yang benar. Gitu. Nah, ini kan kita udah di ujung-ujungnya guys. Nah, kita pengen dong manggil 2 orang deh. Kayak pengen tahu aja sih kita kayak apa yang kalian dapetin kira-kira, terus kayak kalian tuh mendapatkan pencerahan atau nggak dapat sama sekali juga nggak apa-apa guys ya. Kali aja memang kita ini kan kembali lagi, kalau aku sama Andi tuh prinsipnya materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan ingatan kita. Jadi akhirnya kita buka nih di belakang. Kalau materi yang kita sampaikan itu hanya berdasarkan dari apa yang kita ingat. Ya. Iya, betul sekali. Kita ingat, kita pernah mendapat pelajaran apa, pengalaman apa, ya cuma itu aja yang kita tangkap. Nah, kita pengen milih deh, dari himpunan 1 dari 20. Dari 21 lah ya. Kemarin tuh ada yang menarik loh. Siapa ya namanya? Lupa. Bentar ya guys. Untuk himpunan pengen tahu nih dari siapa ya? Ini juga. Oh ini nih yang mukanya beler-beler gini nih. Nih ngantuk, rasa kayaknya nggak pernah ngedeketin nih. Yolanda gila. Coba dong on cam. Guys. Kayaknya slide-nya jangan lu share screen lagi deh biar lebih luas layarnya. Mantap. Yolanda Niala, sumpah dia dari tadi ya kayak begini terus, woy. Gue rasa kayaknya dia nggak ngedengerin dah. Dengerin kak, nih lihat aku selalu buat tulisannya. Ya udah, yang lo dapetin apa coba? Ya banyak kak. Menurut ya, ada salah satu. Yang maksudnya kadang aku nggak pernah jadi MC beneran gitu, cuman kadang suka. Siapa bilang lu nggak pernah jadi MC? Ya, jadi pas komat itu sama setan jadi MC. Ya, enggak, maksudnya ditunjuk gitu kan. Ya, terus hilang orangnya. Oh ya, ada. Terus yang dikatakan oleh Kak Geja atau Kak Andi ini benar banget sih. Kadang ada masa-masa yang kayak cemas, merasa aduh kayaknya gue nggak bisa deh, kayak ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Tapi ternyata hal itu wajar banget, dan sebenarnya kita tuh justru kita harus coba dulu, nanti setelah itu kita baru paham kita tuh sebenarnya bisa nggak gitu. Bahkan kalau misalnya nggak, kadang tuh malah jadi nagih gitu loh buat jadi MC. Udah, aku mau kayak gitu. Terima kasih Kak Geja. Oke. Ini gue baru sadar ternyata dia calon senat, jadi nggak oke kalau misalkan kita nggak manggil yang lain guys. Ntar dikira kita black campaign di sini ya. Sherina mana? Sherina, ada Sherina? Calon nomor urut 2? Iya, oke. Sorry nggak on cam. Santai-santai. Apa yang lo dapetin nih kira-kira? Mungkin untuk menyiapkan lo jadi senat gitu kan? Yang didapetin pertama tugas. Tugas yang bikin kalian bingung.
Nggak salah, Apalagi yang oke. kemarin video, aduh, bingung gue mau nge-review apaan. Jadi ya gitu. Terus yang jadi bekal juga sih pas waktu senat untuk tetap cooling down. Walaupun pas kemarin debat tetap nggak cooling down. Oke, oke. Sama banget tuh kalau debat nggak bisa cooling down. Iya, tapi mohon maaf, mohon maaf Pak, Pak Andi kayaknya nggak pernah debat ya Pak, saya lihat. Bukan. Aku ini ngomong pas kemarin debat TS apa ya? TSBL atau TSBE? Oh, Ya. oke, Heeh. oke. Itu ada tuh. Udah by siap? the way, Ada lagi siap? akhirnya bukan mengenai malah rambut aku yang gampang berantakan seperti rumah tangga di sini. Satu lagi sih mau bilang thank you buat Kak Gezia sama Ko Andi udah menyempatkan waktu ngebagi ilmu ke kita. Apalagi dengan kesultanan Ko Andi ya sampai ke Kuala Lumpur untuk belajar berkomunikasi gitu. Itu keren banget sih. Oh, itu apa sih PPT kita? Kan itu disponsori juga sebenarnya. Itu aja Kak. Thank you. Oke. Terus yang terakhir nih, calon nomor urut 3, Stephen David. Allah. Biar kayak moderator yang kemarin gitu loh. Kayak tegas banget gitu kan. Tapi kok gue nggak bisa ya, kayaknya emang nggak cocok jadi moderator. Baik, dipersilakan kepada nomor urut 3 untuk menyampaikan kata-kata Anda. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Apakah Oke, sudah cukup waktunya masih ada? Belum. Yang pastinya dapat tugas. Yang kemarin itu tuh bingung banget mau ngerjainnya gimana dan nggak tahu mau ambil topik seperti apa. Terus ada dapat juga beberapa ilmu mengenai public speaking dari Kak Gezia sama Kak Andi. Dan yang menurutku itu kayak emang penting gitu dalam hal public speaking itu kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan itu aja sih untuk moderator. Makasih. Untuk moderator, iya. Oh, Masih ada waktu sisa 5 detik. Apakah masih ingin menambah? Posisi lu tersingkirkan sama ketua lu sendiri tuh. Oke. Ini di sini juga ada calon BP kita. Kita panggil aja dulu ya calon-calon ini kan. Yang ada di MAT, ada Fania Rosali. Halo. Fania mana nih Fania nih? Halo. Hai Van. Halo. Ini sekaligus wakil perjuangan perusahaan. Iya, gimana Van? Dapat sih yang lagi yang Ko Andi bilang, kita jadi jurusan mat nggak gampang ya ngutarain pendapat, apalagi di debat kemarin. Kita juga nggak banyak setiap hari presentasi gitu kerjanya. Kita jarang presentasi, jadi masih belajar buat ngutarain pendapat. Ko Andi jaketnya nggak ganti ya? Woi, lu baru ngeliat gue pakai jaket ini semalam, woi. Lu gila ya? Masa sampai sekali cuci jaket? Yang bener aja. Ya, tapi gue memang 2 bulan sekali sih cuci jaketnya. Ya gimana ya? Oke, nih salah. Nih ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Oke. Kalau gitu kita udah nih dari pengurus-pengurusnya, kita coba ke anak 20 ya. Halo, kita sebelumnya belum pernah ketemu nih sama yang 20. Suara gue tuh putus-putus nggak sih guys? Tidak. Oke. Kemarin tuh siapa ya namanya ya? Lupa lagi. Bentar. Gue mau minta satu boleh nggak? Boleh. Siapa tuh? Yang dari Pekanbaru. Yang dari Pekanbaru siapa ya? Ada nggak ya? Datang lagi nggak ya hari ini? Dari Pekanbaru siapa guys? Ayo ngaku. Ada yang 2020. Ini nggak berani ngeluar suara fix. Serem ya sama gue. Ya udah deh, kita ke ini dulu nih, Andini. Anjir, nama Andini malu. gimana Andini? Ya, Andini. Ya. Hey yo, what's up Andini? Guys. Hello. Mic-nya rusak, guys. Oh. Ya udah, bentar kita ini aja, kita PC aja, kita PC. Biar lebih serem, Di. Jangan. Siapa lagi ya? Siapa dong, Di? Dari tadi gue yang milih. Oh, dari Pekanbaru nih nggak mau
nggak mau Iya. memunculkan dirinya dia. Kayaknya bukan nggak memunculkan sih. Dia udah nggak ikut lagi. Oh, iya, Kayaknya nggak karena ikut. kemarin gue tanya deh. Apa karena kemarin gue bilang, kita sama Pekanbaru. Langsung nextnya nggak ikut lagi ya? Tobi tuh. Oh iya, ada Tobi. Tobi Kak, calon YouTuber kita. Waduh, kenapa tuh YouTuber tuh? Mana si Tobi? Halo Kak, Halo. Yo, what's baik-baik. Gimana Top? Panggilannya nih Top, Bi, Pur, Bo, atau Jo? Tobi aja cukup. Oke. Gimana Tobi? Kalau dari aku sih ngerasa sih ya informasi yang dijelasin dari kakak sih berguna banget ya. Apalagi kalau misalnya aku tuh tipe orangnya yang insecure lah kalau misalnya ngomong di depan umum ya. Jadi dengar dari pengalaman dari Kak Gezia sama Ko Andi itu bermanfaat banget lah buat aku. Buat belajar speak up. Oke, biar makin ready ya jadi YouTuber gitu ya. By the way, ini kenapa ya kalau calon YouTuber? Nggak tahu tuh kok ambil kenapa tuh. Nih, kenapa ini nih? gue tahu nih. Ini gue tahu kenapa. Itu kemarin yang rapat apa sih? Yang pas siap kan dibagi kelompok. Nah, itu tuh kayaknya gue sama Abel masuk ke kelompok mereka ya waktu itu. Nah, dia itu posisi mic-nya itu yang bener-bener angle-nya itu dari samping, terus ada mikrofon di depannya. Itu ya mungkin kayaknya dari sana. Oh, oke. Makasih Tobi. Ya, sama-sama Kak. Sukses jadi YouTubernya kalau jadi. Ntar kalau lu udah jadi YouTuber bener-beneran, gue boleh pansos nggak? Tetap, MPO-nya tetap ada. Ntar dipertimbangin Kak. Udah mendarah daging emang. Kenapa? Nanti dipertimbangkan. Oke. Bicara. Oke. Siap. Oke. Terakhir deh. Bentar. Ini deh. Gue mau dong. Gue belum. Siapa? Iya, siapa? Oke. Let me see. Bentar. Mana sih? Bentar ya. Si Gabriela R itu ya. Halo Gabriela, what's up? Oh, Gabriel R. Hai Kak. Halo. Ya, aku dapat sih hari ini kayak aku soalnya sama kayak Kak Ges gitu, kayak introvert. Jadi kayak oh ya ternyata introvert juga bisa gitu. Oh iya. Terdengar itu tadi suara anjing siapa ya? Setuju loh dia. Kalau misalkan si Gabriel ini maaf ya. Juga. Waduh. Anjingnya Andi ternyata. Juragan deh. Oke, thank you Gab. Iya. Terakhir tadi gue mau manggil Santa Meliana deh. Santa Meliana nih nggak on kan dia nih apa nih? Santa nih pasti lagi bahagia nih mendekati Christmas nih. Gimana? Apa yang didapat? Yang didapat ya kita tuh kalau mau berbicara depan orang tuh harus ada keinginan dulu, kedua kita harus punya bakat, ketiga kita harus ketiga lingkungan, keempat jam terbang. Teori banget ya. Teori banget ya. Berasa dites ya guys. Iya. Oke deh Santa, thank you. Thank you Santa. Dah paling itu aja dari kita. Nanti kalau misalkan kalian ada mau nanya-nanya lagi, boleh kita ngobrol. Nah ini juga tadi sempat disinggung juga kan sama Step. Gimana sih caranya memperluas relasi? Nah grup kita itu juga sebagai bentuk cara kita untuk memperluas relasi. Jadi ya gue sih harapannya kita bisa saling berdiskusi di situ
bukan cuman pada saat workshop ini ada juga, tapi pada saat udah selesai, kalau kalian masih mau diskusi atau apapun, atau mau bercanda atau mau ngapain, sok aja di situ. Jadi untuk teman-teman, semoga sukses ke depannya, kita saling berkembang. Paling itu aja sih dari kita. Thank you. Kita balikin lagi ke ya Andi, mau ada tambahan di? Kayaknya Nggak ada. Cuma mau ngomong thank you. Oke. Ariga, thanks. Kembali lagi ke Gaby. Semuanya. Oke, terima kasih Kak Gesya dan Ko Andi yang telah menyempatkan waktu untuk membagikan beberapa materi sampai sesi terakhir acara workshop kali ini. Menurutku, semua materi yang disampaikan dari sesi pertama sampai terakhir benar-benar membantu aku untuk memperbaiki komunikasiku dalam kedepannya. Semoga teman-teman semua juga mendapatkan pembelajaran yang sesuai porsi masing-masing juga ya.